Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Walia Azhari dengan NIM 222111350. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4J. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait makosid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Nah teman-teman, kali ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu terkait konsep hukum, makosid syariah, dan maslahah. Yang kedua yaitu terkait dengan definisi dan ruang lingkup makosid syariah. Yang ketiga terkait peran dan signifikasi makosid syariah. Lalu yang keempat, penerapannya pada makosid syariah. Nah teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu konsep hukum, makosid syariah, dan maslahah. Yang pertama, hukum adalah hak-hak yang diperlukan oleh individu atau komunitas masyarakat yang dijelaskan di dalam syariah. Yang kedua yaitu ada makosid syariah. Apa sih makosid syariah? Yaitu tujuan utama dari syariah. Lalu yang ketiga yaitu ada maslahah. Maslahah dalam konteks ekonomi perbankan syariah merujuk pada kepentingan umum yang harus diperhatikan seperti kepentingan masyarakat, lingkungan, dan keadilan ekonomi. Nah, masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu terkait definisi dan ruang lingkup makosid syariah. Tadi juga sudah saya jelaskan terkait dengan makosid syariah itu apa, dan sini masuk lagi ke definisi makosid syariah yaitu tujuan Allah yang ada dalam menetapkan syariatnya. Nah teman-teman, makosid syariah juga mempunyai tingkatan. Ada 3 tingkatan dari makosid syariah. Yang pertama itu ada daruriyat atau bisa kita sebut dengan primer, yaitu kemaslahatan yang mana manusia sangat bergantung kepadanya dan apabila dilanggar maka membahayakan kehidupannya. Nah tingkatan kedua yaitu hajiyah. Hajiyah juga bisa disebut dengan sekunder. Apa itu? Yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk sekedar menghilangkan kesulitan. Lalu tingkatan yang ketiga yaitu ada tahsiniyah atau bisa kita sebut dengan tersier. Apa sih itu? Yaitu kemaslahatan sebagai bentuk kebiasaan yang baik dan ketinggian akhlak. Tidak hanya itu teman-teman, di makosid syariah juga ada unsur pokoknya. Ada 5 unsur pokoknya. Yang pertama itu ada hafiz al-din, yaitu bisa kita sebut dengan menjaga agama. Yang kedua ada hafiz al-nafas, yaitu menjaga jiwa. Yang ketiga ada hafiz al-akal, yaitu menjaga akal. Yang keempat ada hafiz al-nasl, yaitu menjaga keturunan. Dan yang terakhir ada hafiz al-mal, yaitu menjaga harta. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu terkait peran dan signifikasi makosid syariah dalam ekonomi Islam. Teman-teman, makosid syariah memiliki peran yang sangat penting untuk ekonomi Islam. Mengapa seperti itu? Karena makosid syariah memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi syariah selaras dengan nilai-nilai Islam. Nah, di sini saya memberikan 3 peranannya. Yang pertama yaitu sebagai alat kontrol. Mengapa sebagai alat kontrol? Karena makosid syariah itu berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Peran yang kedua yaitu perekayasa sosial. Nah, makosid syariah sendiri berperan sebagai alat perekayasa sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan keadilan sosial. Lalu peranan yang terakhir yaitu landasan filosofis. Nah teman-teman, makosid syariah memberikan landasan filosofis yang rasional bagi aktivitas ekonomi, memastikan bahwa ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada aspek legal formal, tetapi juga mencakup pada aspek moral dan etika. Nah, itu dia 3 peranannya. Lanjut, signifikan makosid syariah dalam ekonomi Islam terletak pada kemampuannya. Yang pertama, untuk menjaga keseimbangan antara materi dan spiritual. Lalu yang kedua, untuk mendorong distribusi kekayaan yang adil dan merata. Yang ketiga, mencegah praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, gharar, maisir. Nah yang terakhir, untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Nah teman-teman, dengan itu Mahfudz Syariah tidak hanya berperan dalam pengembangan teori dan praktek ekonomi Islam, tetapi juga dalam membentuk kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan umat manusia. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu terkait dengan contoh penerapannya. Yang pertama ada riba. Perlu kita ketahui kembali bahwa riba adalah pengambilan bunga atau keuntungan yang berlebihan atas pinjaman. Nah teman-teman, larangan riba ini dimaksud untuk melindungi orang-orang yang meminjam uang dari jeratan hutang yang tidak terbayar dan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Lalu yang kedua yaitu ada zakat. Nah, zakat ini dimaksud untuk membantu orang-orang fakir dan miskin serta untuk pemerataan kekayaan. Lalu yang ketiga ada larangan monopoli. Larangan monopoli ini dimaksud untuk menjaga persaingan yang sehat dalam ekonomi dan untuk melindungi konsumen dari harga yang tinggi. Yang keempat ada akad-akad syariah. Contoh dari akad-akad syariah yang pertama ada mudharabah, yaitu akad perjanjian antara dua pihak yang dimana pihak pertama atau bisa disebut sohibul mal atau bank syariah menyediakan modal dan pihak kedua ini sebagai nasabah atau mudorib yang mengelola modal tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Lalu ada musyarakah. Musyarakah adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dengan modal dan keuntungan dibagi bersama. Nah teman-teman, akad-akad syariah tadi dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi bisnis mendapatkan keuntungan yang adil dan untuk menghindari praktik-praktik yang tidak etis. Mungkin cukup itu pembahasan dari saya terkait Mahfudz Syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Saya Fitri Aulia, mohon pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.